kita harus istiqomah nih, harus istiqomah. Kalau sahabat Q misalnya tidak istiqomah, ya repot, kita nggak berhasil, ya recovery. Ini kan kita mau recovery. Jadi sekarang ini ada peraturan Menteri Kelautan yang melarang untuk dilakukan penangkapan ikan belida. Kami menghimbau kepada pelaku usaha, pengguna jasa, masyarakat, eksportir, importir, yang pertama agar kita dapat amanah Undang-Undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, tumbuhan. Jadi kita dititipkan ini, undang-undang ini harus kita tegakkan. Setiap orang yang melalu lintaskan hewan, ikan dan tumbuhan, yang pertama mungkin ya harus disertai sertifikat dari daerah asal. Pengawasan perikanan di dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal terhadap sahabat-sahabat Q. Karantina sekarang join menjadi Badan Karantina Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kita Podcast, podcastnya BKHIT Sumatera Selatan, media berbagi informasi dan silaturahmi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, senang sekali pemirsa Kita Podcast di rumah. Sorry ya karena udah lama nggak podcast, jadi saya lupa dengan sapaan pemirsa Kita Podcast di rumah. Baiklah Sobat Q, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kami bisa menghadirkan bintang tamu di Kita Podcast yang luar biasa sekali. Baiklah Bapak, boleh perkenalkan dirinya Bapak untuk pemirsa Kita Podcast di rumah. Selamat siang rekan-rekan sahabat Q. Ya, selamat berjumpa. Saya Drama Pancaputra. Saya Deputi Bidang Karantina Ikan Badan Karantina Indonesia. Oke, terima kasih Bapak. Dan juga tidak lupa pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh Bapak Kepala BKHIT Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Kostan Manalu. Bapak, disapa pemirsa Kita Podcast di rumah. Selamat siang Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Nah, ingin saya memperkenalkan diri, saya Kostan Manalu, Kepala Balai Karantina Hewan Ikan Tumbuhan Sumatera Selatan. Kita siap pada hari ini dalam mengikuti Q2 Podcast. Kita Podcast. Kita Podcast. Nah, kalau yang ini biar saya ya yang kenalin. Baiklah pemirsa Kita Podcast di rumah. Kali ini Kita Podcast punya host satu lagi nih, yaitu Mas Doni Hermawan. Mas Doni, kenalkan dari bidang apa? Ya baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Doni Hermawan dari bidang karantina ikan, Balai Karantina Hewan Ikan Sumatera Selatan. Baiklah pemirsa Kita Podcast di rumah, seperti tadi kita sudah memperkenalkan bintang tamu kita pada hari ini, yaitu Bapak Drama. Pak Drama ini merupakan deputi dari karantina ikan. Pak Drama, kalau udah masuk di Kita Podcast ini wajib menyapa pemirsa Kita Podcast yang ada di rumah dengan salam dari Palembang. Nanti kalau saya bilang salam dari Palembang, Pak, kita jawab Kito Paca ya Pak ya. Oke, boleh ya. Salam dari Palembang, Kito Paca. Jadi Kita Baca itu merupakan singkatan dari kerja ikhlas tercapai optimal, profesional, amanah, cermat, akuntabel, dan konsisten. Wah, keren. Baiklah, kalau tadi pemirsa Kita Podcast di rumah udah disapa dengan salam Kita Baca, pasti udah semangat ini dengerin podcast dari Pak Panca. Pak, kalau saya lebih akrab panggilnya Pak Panca ya, Bapak juga ya dipanggil Pak Panca. Boleh, pada kesempatan kali ini mungkin Mas Doni nih dari bidang karantina ikan yang ingin mengajukan beberapa pertanyaan, mungkin boleh dijawab nanti ya Pak ya. Ya, kebetulan ini izin bertanya nih Pak ya. Kita kan sekarang di Sumatera Selatan, kebetulan Bapak datang nih di Palembang. Sebagaimana kita ketahui Pak ya, ikan khas Palembang salah satunya belida itu kan sudah dilindungi Pak ya. Iya. Tapi prakteknya itu sebagaimana kita ketahui Palembang ini sebagai kota pempek sebutan Pak ya, itu masih saja ikan itu digunakan sebagai bahan pokok untuk pembuatan pempek Pak. Jadi gimana tuh Pak tanggapan Pak sebagai ini untuk kegiatan itu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Doni, Mbak Novi, Pak Kostan, teman-teman juga sahabat Q. Ya, saya kira apa yang terjadi terhadap ekosistem khususnya ikan belida kita ya. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi
di daerah-daerah yang lain tentunya. Ya, ini kenapa? Tentu karena kesadaran masyarakat kita dalam eksploitasi memanfaatkan ini yang tidak terukur, ya, tidak, sehingga sustainability-nya nggak terjadi. Ya. Nah ini yang harus kita hindari. Ya. Di mana kita menangkap, sebenarnya alam itu sudah memberikan tanda-tanda. Misalnya pada saat kita menangkap ukuran 1 kilo, lalu tiba-tiba berubah menjadi setengah kilo, berarti kan artinya alam sudah melakukan perlawanan terhadap apa yang tindakan eksploitasi kita. Nah, inilah gunanya kita untuk melakukan surveillance. Ya, tadi kan diskusi-diskusi nih mengenai surveillance. Nah, pada saat kita melakukan surveillance terkait teman-teman karantina, pada saat bicara mengenai hama penyakit ikan, nah bersamaan juga kita perlu nanti kita lihat ukuran ikannya, tidak hanya dengan hanya tidak hanya hama penyakitnya, sehingga pengambilan kadang-kadang dana pengambilan langkah-langkah surveillance ini kan cost-nya besar juga ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Jadi kita bisa bekerja sama dengan universitas dan mana. Yang kedua, dalam posisi yang sekarang ini kita harus istiqomah nih, harus istiqomah. Kalau sahabat Q misalnya tidak istiqomah, ya repot. Kita nggak berhasil, ya recovery. Ini kan kita mau recovery. Jadi sekarang ini ada peraturan Menteri Kelautan yang melarang untuk dilakukan penangkapan ikan belida. Nah, ikan belida tetap bisa dikonsumsi, tapi dari hasil budidaya. Nah, kita harus saling mengawasi nih semuanya. Jangan sampai ada pelaku usaha yang nakal. Nangkep di alam, dibilang budidaya. Nanti recovery-nya nggak berhasil. Saya kira peran dari semua sahabat Q, ya, dalam mengawasi sumber daya belida ini, ya harus benar-benar kita dorong lah, ya. Kita dorong, kita semangati, kita bekerja sama. Saya kira itu. Jadi nanti bisa jadi kalau seandainya yang tadinya bukan dari budidaya tapi kita konsumsi terus-menerus, supaya bisa-bisa nanti ikan belida itu hanya tinggal patung aja yang ada di Iya, dari kayak nggak ada lagi nanti. Udah tuh Mbak Novi, udah tinggal patung. Jadi kalau ingin merasakan kita jilat-jilat gitu kan, ya kayak gitu. Sebenarnya aslinya sudah nggak ada, ya. Iya kan, ya itu makanya perlu nanti kita tuh menjaganya. Dari sekarang kita sudah harus menjaganya, ya. Dan saya sudah dapat informasi beberapa teman-teman itu dinas itu sudah berhasil tuh budidayanya. Ya udah berhasil Pak Kosak. Nah ini yang harus kita dorong nih. Kita dorong, dan tentunya peran karantina di mana. Nah pada saat ada yang melalu lintaskan, dipastikan ketelusurannya. Dari mana barangnya? Iya, dari mana barangnya? Peran kita di sini nih sahabat Q, yang teman-teman karantina. Pada saat antar area, ya, kita pastikan, ya, budidayanya begitu juga kegiatan penangkapan ini kerjasama dengan dinas, lalu dengan PSDKP, ya kan untuk ngawasin ini. Tentu peran kita yang dilalu lintaskan, karena di situ tuh, karena kita kan jagain pelabuhan. Ya, pintu pemasukan dan pintu pengeluaran, ya, dan sahabat-sahabat Q juga bisa menjadi intelijen kita, ya, untuk memberikan informasi gitu. Oke, jadi sobat Q yang ada di rumah, khususnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, jadi harus kita pastikan kalau memang kita mau mengkonsumsi pempek yang berasal dari ikan belida, nggak ada salahnya kalau kita memastikan ikan belida itu asalnya dari mana, karena itu juga untuk menjaga kelestarian dari ikan belida itu sendiri. Baik, ada satu hal lagi Mbak Novi nanti nih, ini saya sedang untuk menjajaki dengan teman-teman dari Kementerian Kelautan. Nah kita akan bekerja sama untuk melakukan program ketelusuran. Nah, jadi semua nanti dari hasil tangkapan, hasil budidaya, nanti ada barcode-nya. Nanti sedang kita desain ini, ketelusuran. Jadi ikan itu nanti ketahuan bahwa ikan ini hasil dari apa. Jadi nanti mereka pada saat dikonsumsi ikan itu harus jelas ada barcode-nya, ada ininya. Jadi tidak sembarangan, ya. Luar biasa itu ya, luar biasa. Nanti kedepannya mungkin kita akan jadi lebih tertelusur lagi terkait
komoditi yang akan dilalu lintaskan. Pak ya. Jadi kita nantikan aja ya Mas Doni Iya. dan juga Pak Panca dan juga Pak Kostan, nantinya akan ada inovasi terbaru apa nih dari Badan Karantina Indonesia dan juga Departemen Kelautan. Baiklah, Mas Doni, kira-kira ada lagi nggak yang mau ditanya sama Pak Panca nih mumpung ada di sini? Mungkin satu lagi Pak ya. Ini terkait aturan-aturan yang di karantina ini Pak ya. Kadang kan kita sebagaimana kita ketahui Pak, di karantina ini ada 3 bidang Pak ya. Ada hewan, ikan, dan tumbuhan. Nah di undang-undang itu kadang ada menyebutkan bahwa dari masing kayak seperti contoh kodok ini Pak ya. Itu di karantina hewan aturannya ada Pak. Di karantina ikan juga ada. Nah ini kemarin pernah ada kejadian Bangunan Jasa itu melapor ke kita bahwa dia akan menuntaskan kodok. Nah, tapi ini masuk ke ranahnya yang mana ini, ke karantina hewan kah atau karantina ikan Pak? Jadi ini batasan antara aturan ini seperti apa gitu Pak? Biar nggak tumpang tindih. Gitu Pak. Yang pasti sahabat Q, keberadaan badan karantina yang dulu terkotak-kotak ada di Kementerian Pertanian, ada di Kementerian Kelautan Perikanan, di dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal terhadap sahabat-sahabat Q. Karantina sekarang join menjadi Badan Karantina Indonesia, dan di Provinsi Sumatera Selatan ada Pak Kostan dan teman-teman yang meliderkan. Nah, tentunya teman-teman sahabat Q nggak perlu pusing, ya. Ini masuk hewan maupun masuk ikan, masuk tumbuhan, ya. Yang penting Pak Kostan bisa membagi, ya, dan kita teman-teman semua sebagai teman-teman karantina, sebagai pejabat karantina, kita jangan buat bingung pelaku usaha, ya, gitu kan. Karena itu mau dia ikannya air tawar, air laut, yang penting sahabat Q dan teman-teman semua kalau melalu lintaskan melaporkan ke pejabat karantina. Wajib ya Pak? Wajib melaporkan. Kenapa? Karena takut diduga membawa penyakit. Ya kan? Nah, kalau membawa penyakit seperti halnya misalnya ternyata yang dibawa itu adalah virus dan itu mewabah seperti COVID. Nah, itu kan berbahaya. Bisa jadi merusak sumber daya alam. alam. Nah, karena itulah maka di dalam undang-undang disebutkan juga bagi teman-teman yang sengaja nggak melapor ke pejabat karantina akan kena ada sanksi, dan itu termasuk pidana loh. Masuk pidana itu Pak. Iya, ya. Maka sekarang ini mari kita setiap melalui lintaskan, saya himbau segera lapor ke pejabat karantina. Soal kebingungan misalnya ini hewannya ikan atau tumbuhan, ini rumput laut masuk ke ikan atau tumbuhan, biarin Pak Kostan yang pusing. Sahabat Q tidak perlu pusing, ya, silakan datang saja Melapor ke kita. untuk melapor. Saya kira itu. Mungkin untuk tambahan bagi Sobat Q yang ada di rumah, jadi kalau misalnya bingung bagaimana apa sih, apakah ini termasuk media pembawa yang wajib lapor karantina atau bukan, nanti bisa baca-baca di peraturan kita ya Pak ya, yang ada terbaru Perba berapa Pak? Perba 5 ya? Perba 5 tahun 2025. Atau gampang saja, lebih bagus tanya saja. Pada saat itu tanya, tunjukkan barangnya ke pos-pos di mana ada pejabat karantina. Lalu pejabat karantina yang bilang, oh kalau ini akan dibantu. Kalau seandainya, oh ternyata ini butuh diperiksa, dan diperiksa nggak lama kok. Iya, betul. Cuma dilihat secara klinis, diterbitkan surat, lalu kita aman. Iya, bisa pergi dengan nyaman ya sama medis. Iya. Dan saya kira kalau di bandara-bandara yang tidak ada misalnya pemeriksaan laboratorium, insya Allah juga tidak ada biaya cukup mahal. Iya. Jadi bagi Sobat Q yang ada di rumah, jadi kalau misalnya ingin melalu lintaskan hewan kesayangan ataupun juga membawa buah segar untuk oleh-oleh, nanti bisa lapor ke karantina yang ada di bandara ataupun pelabuhan. Iya. Petugas karantina selalu siap siaga untuk membantu Sobat Q yang ada di rumah.
Baiklah Pak Kosta, mungkin sedikit kita mau dengar nih bagaimana tanggapannya terhadap tadi podcast yang sudah kita dengar baik dari Pak Panca maupun Mas Dani, gimana? Pokoknya biarin Pak Kosta yang bingung. Iya, kita nggak boleh bingung ya Pak. Iya, teman-teman IQ nggak boleh bingung. Apalagi Iya. sobat Q yang ada di rumah. Ya, terima kasih Pak Doni Hermawan, Ibu Novita, ya berikan saya kesempatan. Balai Karantina Hewan Ikan Tumbuhan Sumatera Selatan berkomitmen membantu. Kita bukan mempersulit, membantu seluruh kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan masyarakat, apalagi yang melalui lintaskan hewan, ikan, tumbuhan. Kita berusaha membantu. Nah, bagaimana cara kita membantu? Nah, jadi kami menghimbau kepada pelaku usaha, pengguna jasa, masyarakat, eksportir, importir, yang pertama agar kita dapat amanah Undang-Undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, tumbuhan. Jadi kita dititipkan ini, undang-undang ini harus kita tegakkan. Setiap orang yang melalui lintaskan hewan, ikan, dan tumbuhan, yang pertama mungkin ya harus disertai sertifikat dari daerah asal. Yang kedua, harus melalui pintu-pintu pemasukan pengeluaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dapat dilakukan tindakan karantina. Yang ketiga, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk dapat dilakukan tindakan karantina. Nah, dengan Bapak Ibu, teman-teman semua, pelaku usaha, eksportir, importir, mentaati aturan Undang-Undang Dasar 21 ini, Undang-Undang Dasar tahun 2019 ini, nah, barang Bapak Ibu yang Ibu bawa, yang Bapak Ibu dilintaskan, baik itu ekspor, impor, domestik, akan aman. Kalau dia diekspor, tidak akan mendapat penolakan dari daerah tujuan, negara tujuan. Kalau dia nanti domestik, itu nanti aman di daerah tujuan. Artinya aman kalau sudah melalui petugas karantina. Petugas karantina nanti akan mengeluarkan dia, kalau ekspor dia nanti PC, phytosanitary certificate. Kalau dia nanti itu domestik, akan dapat nanti surat kesehatan yang membuktikan bahwa komoditas yang Bapak Ibu bawa, yang Bapak Ibu lalu lintaskan itu sudah aman, dan tidak, kalau nanti sampai ke negara tujuan, ke daerah tujuan, itu tidak akan memberikan membawa penyakit terhadap daerah atau tujuan yang lalu lintaskan. Mungkin itu saja himbauan kami Balai Karantina Hewan Ikan Tumbuhan Sumatera Selatan. Semoga podcast ini dari kedatangan dari Bapak Deputi Karantina Ikan dari Jakarta Pusat memberikan semangat kepada petugas karantina kita di Sumatera Selatan, membangun kinerja serta memberikan kontribusi yang baik dalam pelayanan masyarakat di Sumatera Selatan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Kosta atas tanggapannya, dan juga terima kasih Pak Deputi atas arahannya dan juga edukasinya kepada Sobat Q yang ada di rumah. Jadi Sobat Q yang ada di rumah, jangan ragu untuk lapor karantina, dan jika ada informasi-informasi yang dirasa kurang jelas, boleh menghubungi petugas karantina, bisa melalui sosial media, bisa melalui WhatsApp, Instagram maupun Facebook yang ada di bawah ini ya. Nanti tolong ya editor, tolong ditaruh ya alamat websitenya. Baiklah, demikianlah podcast kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa nantikan podcast kita berikutnya. Baiklah, kita ucapkan salam kepada pemirsa kita podcast di rumah. Sampai ketemu lagi.